Terima kasih. Senang sekali bisa kembali ke gereja Village. Saya sedang melihat kalender saya. 10 tahun yang lalu kita melakukan Media on the Brain di gereja yang sama, di awal-awal. Dan kebebasan beragama bahkan lebih menyenangkan bagi saya untuk menyajikannya. Saya senang mengadakan seminar tentang media, tetapi apa yang menjadi hasrat saya bahkan sebelum saya mengenal kebenaran dan memahami Yesus seperti yang saya pahami saat ini, adalah kebebasan. Dan sebenarnya alasan saya menjadi Advent hari ke-7 saat ini sebagian besar adalah karena pekabaran kebebasan beragama, karena itu menyatakan kepada kita tentang karakter Allah. Dan saya sebenarnya sedang menulis sebuah buku sebelum bertemu dengan pergerakan Advent. Dan buku itu mengenai hubungan antara orang-orang Kristen, gereja, dengan kekuasaan. Buku itu tentang sudut pandangan Konstantinian dan penggunaan pedang. Dan kemudian, ada sebuah pergerakan umat yang memahami sejarah ini dan menjelaskannya. Dan saya membaca buku ini, Great Controversy. Saya haus, saya lapar akan buku itu dan saya tidak tahu kalau buku itu ada. Dan ketika hal itu terjadi dalam hidup saya, itu mengubah hidup saya. Jadi, untuk dapat berkumpul bersama di akhir pekan yang bertemakan kebebasan beragama, tetapi sungguh ini bertemakan akan karakter Allah. Karena itulah Allah pengasih, menuntut kebebasan di alam semesta yang berkehendak bebas untuk menjadi kasih. Dan ini juga waktu yang istimewa untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Tahukah Anda apa lagi yang terjadi di seberang sana? Selamat datang kepada semua orang yang sedang online di seluruh dunia. Saya menyadari ada cukup banyak pemirsa online yang bergabung dengan kita malam ini. Selamat datang kepada Anda semua. Di Davos, ada pertemuan Forum Ekonomi Dunia juga pada saat yang sama, dan menurut saya itu menarik. Jadi kita punya akhir pekan kebebasan beragama, juga pada saat yang sama baru saja ada berita minggu ini. Di mana Kementerian Pertahanan Swedia menakut-nakuti semua orang, bersiaplah untuk perang dengan Rusia. Dan saya berpikir, apakah kita akan punya peperangan non-tempur di acara kebebasan beragama kita dalam waktu dekat nantinya? Tapi saat saya mendengar hal-hal itu, Anda tahu apa yang baru saja saya dengarkan? Suara Yesus dalam kitab Yohanes berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Aku tidak memberikan seperti yang diberikan dunia kepadamu, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Jangan takut," kata Yesus. Anda tahu, ketika tanda-tanda zaman terjadi di dunia ini, hati manusia menjadi gentar karena takut akan apa yang akan menimpa bumi. Tetapi apakah yang dikatakannya? Ketika orang-orang mati karena cemas di luar sana. Ia berkata, "Angkatlah kepalamu karena penebusanmu sudah dekat." Itulah hak istimewa dan tanggapan orang Kristen yang percaya kepada nubuat. Bagi Anda yang mengikuti Belt of Truth Ministries, jika Anda tidak mendapatkan update buletin kami, kirimkan email ke saya, beltoftruthministries@gmail.com. Kami memiliki info peristiwa terkini yang sangat besar pada tahun 2025 yang akan keluar dalam beberapa bulan mendatang. Anda tidak ingin melewatkannya, karena kita sedang melihat sejumlah siklus historis. Sejumlah tren yang mulai terlihat dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Melihat pandangan siklus sejarah dan apa yang bisa diharapkan berdasarkan hal itu. Siklus tidak bersifat deterministik. Tuhan itu berdaulat. Tetapi jika semua hal lain dianggap sama, hal-hal seperti apa yang mungkin kita tuju? Hal-hal yang sangat membuka mata. Dan ngomong-ngomong, ketika saya mengatakan bahwa Allah berdaulat, ini adalah kebenaran Alkitab. Tetapi bukankah ini juga terbukti dalam peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini? Kita melihat hal-hal yang seharusnya menjadi peristiwa besar dan eksplosif di atas dunia. Yang berakhir dengan rintihan daripada yang seharusnya, COVID-19, 3,5% tingkat rata-rata kematian. Ingat ketika itu adalah kebocoran yang muncul di awal Januari tahun 2020. Dan akhirnya tingkat kematiannya jauh lebih sedikit dari itu. Ada kejadian tanggal 11 September. Ada sebuah pesawat yang jatuh di Pennsylvania. Di mana itu seharusnya jatuh? Dan undang-undang Patriot seperti apa yang mungkin akan keluar? Seandainya kehancuran yang lebih besar terjadi yang mungkin bisa dicegah? Jadi dalam Wahyu 6, para malaikat digambarkan sedang menahan 4 angin kehancuran. Sehingga itu tidak meniup ke bumi dengan kekuatan yang begitu besar sehingga pekerjaan tidak akan selesai. Apakah pekerjaan itu? Untuk menerima meterai Allah. Jadi, kita dipanggil untuk bekerja selama hari masih ada, bukan? Tahukah Anda apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu, serangan Hamas ke Israel? Hamas sebenarnya melakukan serangan balik. Ini akan menjadi serangan terkoordinasi pada November. Itu terjadi pada tanggal 7 Oktober tentu saja, jika saja Hamas melakukannya, maka akan menjadi peristiwa yang jauh lebih besar. Jadi banyak peristiwa besar dunia yang bisa membuat keadaan menjadi lebih genting sepertinya tertahan. Tanggal 6 Januari contoh lainnya. Saat Anda membaca naskah dan mendengar para politisi setelah peristiwa tanggal 6 Januari terjadi. Anda mendengar hal-hal seperti, ini adalah serangan terbesar terhadap negara kita sejak Pearl Harbor. Dan saya berpikir, apa maksudnya lebih besar dari tanggal 11 September? Apakah itu seharusnya lebih besar lagi? Pertanyaan yang bagus, tetapi,
Kami punya laporan terbaru mengenai peristiwa 2025 dan berikutnya, namun itu bukan untuk malam ini. Pekabaran malam ini adalah, dari kontrol sosial ke kredit sosial. Dengan dipopulerkannya istilah, pembentukan massa, dalam beberapa tahun terakhir, teori kontrol sosial telah masuk ke dalam arus utama kesadaran populer. Pada dasarnya apa yang kita bicarakan adalah upaya merekayasa apa yang disebut sebagai pikiran kelompok. Anda akan mendengar kutipan ini nanti. Pikiran sosial, pikiran publik yang tunggal. Sehingga orang kemudian menjadi, saya kutip dari buku pendidikan, sekedar pemantul pikiran orang lain. Jadi Anda menjadi bagian dari massa, dan Anda dirasuki oleh dan dimasukkan ke dalam pola pikir kelompok. Alkitab mengatakannya dengan lebih ringkas daripada kata-kata yang baru saja saya lontarkan. Bagaimana dengan yang ini dari Wahyu 13? Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Datanglah skenario di mana ada penggabungan global di sekitar sebuah kesesatan besar. Jadi di sini kita harus memikirkan sejarah masa lalu, apa yang akan terjadi di masa depan. Dan bagaimana kita dapat meneguhkan diri kita di atas firman Allah. Saya ingin berdoa lagi sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih atas hak istimewa untuk memandang Engkau sebagai Allah kami yang penuh kasih. Untuk merayakan anugerah Sabat-Mu. Dan yang terpenting, anugerah anak-Mu, Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur karena di dalam Dialah, kami hidup, bergerak dan kami ada. Kami bersyukur karena Dialah yang menjadi penyedia kami. Bahwa di dalam Kristus sajalah segala pengharapan kami ditemukan. Semoga kami tidak takut ketika kami membahas topik-topik yang sulit ini. Kami tahu bahwa Engkau memegang kendali dunia ini dan kendali kami masing-masing di tangan-Mu. Dan bahwa kami aman dan lengkap di dalam Dia. Dalam namanya kami berdoa, amin. Setelah peristiwa tanggal 11 September tahun 2001, seorang penyiar radio Amerika melakukan tipuan bagi para pendengarnya. Dalam siaran radio yang mencengangkan ini, ia menyarankan kepada para pendengarnya bahwa kita harus mulai mengenali ancaman di tengah-tengah kita, semua orang yang beragama Islam. Sekarang ia menguji reaksi para pendengarnya terhadap sejumlah saran diskriminatif yang tidak masuk akal. Seperti mewajibkan semua Muslim di Amerika untuk mengenakan ban lengan yang khas. Atau tato yang mencirikan mereka dengan tato berbentuk bulan sabit sebagai orang Muslim kemanapun mereka pergi. Kemudian dia membuka telepon kepada para penelepon untuk melihat tanggapan mereka. Beberapa memang mengatakan, Anda sudah gila, Anda hebat. Tapi yang lainnya, angka yang mengejutkan, setuju dan berkata bahwa ia bahkan tidak bertindak terlalu jauh. Dan mereka membuat saran yang lebih mengerikan lagi seperti kamp pengasingan untuk semua Muslim. Dan bukan hanya beberapa penelepon pinggiran di sebuah acara radio yang merasakan hal ini. Jajak pendapat Gallup yang dilakukan pada tahun yang sama di tahun 2006 mendapati bahwa 39% orang Amerika setuju bahwa Muslim di Amerika harus diwajibkan untuk menunjukkan identitas keislaman mereka di depan umum. Berita yang mengerikan ini menjadi berita utama internasional. Berbicara seperti naga. Ini peringatan bagi para pelajar sejarah bahwa ketakutan dan kefanatikan yang kita pikir sudah menjadi masa lalu. Hanya tinggal menunggu konteks yang tepat untuk kembali muncul. Dan jika kita semua tidak waspada, maka ini bukan pertanyaan atau persoalan tentang apakah hal-hal seperti ini akan terjadi lagi, melainkan kapankah itu, bukan apakah itu. Dan kemudian hal itu terjadi. Pada Januari tahun 2022, hampir setengah dari mereka yang merupakan bagian dari salah satu dari dua partai politik besar di Amerika. Ketika ditanya dan disurvei, setuju dengan kebijakan ini. Pemerintah harus mewajibkan warga negara untuk tinggal sementara di fasilitas atau lokasi yang telah ditentukan. Jika mereka menolak untuk mendapatkan vaksin COVID-19, kamp pengasingan bagi mereka yang belum divaksin. Berbicara seperti naga. Ngomong-ngomong, jika Anda membaca dan mendengar hal-hal seperti ini, adalah lebih baik. Ini telah dinyatakan secara terbuka dalam publikasi yang mungkin pernah Anda baca. Bagi yang belum divaksinasi untuk tidak dapat bepergian dan bekerja dan menjadi bagian komunitas secara bebas. Kita harus menyebutnya, berbicara seperti naga, di semua sisi spektrum. Alkitab berkata, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu. Kita berbicara tentang kontrol sosial. Kontrol sosial untuk menangkap pikiran massa menuju tujuan totaliter. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu. Ada kemerdekaan di dalam Kristus. Filosofi dunia yang hampa dan menipu yang mengatakan bahwa kita akan menguasai sesama kita. Kita tidak dapat ditawan olehnya.
Kita dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, katanya. Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa menguasai rakyatnya. Matius 20 ayat 25. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi, itulah bangsa-bangsa, cara duniawi, yang memerintah atas orang lain. Tidak demikian halnya denganmu. Yang menguasai orang lain adalah Konstantinus, bukan kekristenan. Allah adalah kasih, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Jadi kita berbicara tentang kontrol sosial. Saya berkesempatan mengajar mengenai itu bahkan sebelum kami membuat seminar media dan sekolah dunia. Dan bagaimana itu adalah agen kontrol sosial. Saya melakukan ini di dalam kelas. Mengajar sejarah, pemerintahan, ekonomi. Dan untuk memulainya, Anda mungkin harus memahami bahwa biasanya ada dua cara dan mekanisme. Di mana kontrol sosial diberikan pada suatu populasi. Melalui otoritas atau konformitas. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Kita tidak punya waktu untuk memberikan semua detail dari eksperimen psikologi fondasi perilaku yang penting ini. Tetapi banyak dari Anda yang mungkin akrab dengan eksperimen Stanley Milgram. Milgram adalah seorang yang menyetrum orang. Mereka tidak benar-benar disetrum, tapi sejauh yang mereka tahu, mereka disetrum. Yang dibuktikan adalah seorang pria berjas lab putih yang mengasumsikan suasana otoritas. Dan menyatakan dengan suatu perintah bahwa hal ini harus terus berlanjut. Nyalakan setrumnya. Orang yang menjadi subjek penelitian, kelinci percobaan, kebanyakan akan terus mematuhi perintah tersebut. Bahkan meskipun ada protes dan teriakan dari orang yang diberi setruman. Mereka percaya bahwa orang itu sedang disetrum. Inilah sebuah aura otoritas yang tampaknya meniadakan hati nurani, dan Anda juga melihatnya dalam sejarah. Di sebelah kanan adalah eksperimen Solomon Asch. Anda melihat dua kartu di sana. Garis di sebelah kiri cocok dengan yang mana? A, B, atau C? Pertanyaan yang sangat mudah, bukan? Jadi dia bertanya begini dengan kartu-kartu ini untuk menghilangkan kesalahan dari soal sehingga semua orang bisa menjawab dengan benar. Tapi kemudian ada 7 orang yang ikut bermain. Kemudian orang ke-8 dalam antrean dan semua orang lain menjawab pertanyaan-pertanyaan ini beruntun. Dan 7 orang sebelumnya dipersiapkan untuk menjawab salah satu dari jawaban yang salah. Dia melakukan berpasangan. Kemudian 7 orang di depan kelinci percobaan, nomor 8, mengatakan dengan jelas bahwa yang benar adalah A. Kalian semua tahu yang benar C, tapi mereka langsung menjawabnya. A. Semua orang menjawab A. Sekarang orang nomor 8 menghadapi situasi yang canggung. Apakah dia akan mengesampingkan mereka? Mayoritas orang menjawab salah dengan kelompok tersebut. Dan ketika Solomon Asch mewawancarai mereka, kebanyakan berkata bahwa mereka bahkan tidak menyadari kalau mereka menjawab salah. Orang-orang mempermainkan mereka. Jadi konformitas, tekanan teman sebaya dari kelompok, dapat meniadakan akal sehat. Sekarang akan menarik untuk menukarnya dan melihat apakah otoritas dapat meniadakan nalar. Dan apakah tekanan kelompok dan konformitas dapat meniadakan hati nurani? Saya menduga itulah yang terjadi. Tapi apa kesamaan dari keduanya? Otoritas dan kelompok. Keduanya menimbulkan rasa takut pada subjek. Takut tidak cocok, takut tidak menyenangkan orang ini dengan otoritas yang diproklamirkan sendiri. Meski ini otoritas palsu, tentu saja kita percaya pada otoritas Alkitab dan otoritas ilahi. Tetapi area otak ini saling bertentangan satu sama lain. Saat rasa takut memuncak, kita seperti terhuyung-huyung. Akal dan hati nurani tidak terlibat seperti saat Anda dalam keadaan tenang. Amigdala dan sirkuit rasa takut cenderung menghambat kemampuan kita untuk punya kasih, akal sehat, dan nurani. Saya kira ini menjadikannya semakin penting bahwa kita tidak pernah sebagai individu dalam hidup kita. Bahwa kita tidak pernah merasa gembira oleh tepuk tangan atau sedih oleh kecaman. Pernahkah Anda membacanya di buku Kerinduan Segala Zaman? Yesus tidak pernah merasa senang dengan tepuk tangan atau sedih dengan celaan. Kita melakukan apa yang benar karena itu benar, kita membela yang benar meskipun langit runtuh. Sebab tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah daripada netralitas dalam krisis agama. Dan karena di luar kota dalam Wahyu 21 adalah orang-orang yang penakut. Di samping para pendusta, pembunuh, dan pezinah, dan lain-lain. Nah, istilah formasi massa ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Matthias Desmet, cendekiawan Belgia. Sekarang sudah ada dalam nomenklatur, jadi ini adalah bentuk yang paling kuat dari kontrol sosial. Dalam literatur, pada dasarnya adalah hipnotis massal yang mengambil alih kapasitas berpikir orang. Sebuah pemikiran kelompok dalam arti yang paling kuat. Massa yang tidak rasional menjadi dimanfaatkan untuk tujuan totaliter yaitu menjelekkan, menganiaya yang lain. Kita baru saja melalui peristiwa pembentukan massa. Bahkan, ini yang pertama di dunia, yang terbesar yang pernah ada. Jadi, ini akan terjadi menjelang Wahyu 13. Anda tahu, Wahyu 13 akan menjadi yang terakhir. Ini akan menjadi yang terbesar yang pernah ada, penganiayaan terbesar yang pernah ada.
Peristiwa pembentukan massa terbesar, jadi kita harus mengerti sedikit tentang dinamika itu seiring dunia kita mengarah ke sana. Mungkin ada yang lain sebelum itu, tetapi itu akan menjadi yang terakhir, penganiayaan Wahyu 13. Ada beberapa kondisi sosial yang mendahului yaitu prasyarat untuk sebuah peristiwa pembentukan massa. Yang pertama adalah bahwa di dalam masyarakat orang-orang secara sosial terputus satu sama lain. Dapatkah Anda melihat bahwa ini adalah kasus di dunia kita saat ini dan menjelang krisis COVID-19? Tentu saja ya, dengan media sosial kita menjadi lebih terputus dari sebelumnya. Tetapi kita menjadi generasi sosial yang paling terhubung dalam sejarah, kata Mark Zuckerberg. Dengan media sosial Anda bisa bersama semua orang dan siapa saja sepanjang waktu online, kan? Apakah itu hubungan sosial yang nyata? Mantan ahli bedah umum Amerika Serikat katakan, kita mengalami epidemi kesepian, berdasarkan literatur tentang hal ini, epidemi kesepian. Jadi, generasi yang paling terhubung secara sosial dalam sejarah telah menjadi generasi yang paling kesepian dalam sejarah. Pasti bukan hubungan sosial yang sesungguhnya. Dan ngomong-ngomong, Tuhan memiliki jawaban untuk semua prasyarat dari sebuah peristiwa pembentukan massa. Dia menciptakan kita menurut gambarnya. Sebenarnya, bolehkah saya mengulangnya dari Kejadian 1 ayat 26-27? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian dia menciptakan Adam. Sejauh ini, hanya Adam. Ini adalah bagian dari perjalanan melalui hari ke-6 penciptaan, dan Hawa belum diciptakan. Tentu saja belum ada dosa, tetapi Tuhan mengatakan sesuatu yang menarik ketika hanya Adam yang diciptakan. Itu tidak baik. Belum ada dosa, tapi dia berkata, ada yang tidak baik. Dengan kata lain, dia belum selesai. Karena Adam, bagaimana dengan ini? Adam telah diatomisasi di sini. Kita telah teratomisasi secara sosial dalam budaya kita. Dia makhluk dengan jiwa tunggal. Dia tidak dapat secara sempurna mencerminkan gambar dan karakter Allah. Allah di dalam kita sebagai kemajemukan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut citra kita. Barulah ada, keduanya menjadi satu. Lalu keluarga dan keluarga gereja. Dan sekarang kita dapat mencerminkan tabiat Allah. Begitulah dia menciptakan kita untuk berkembang. Tidak heran, disfungsi sosial terjadi ketika kita menjadi terputus satu sama lain. Keluar dari media sosial. Dan dalam penelitian ini, mereka bahkan tidak menginstruksikan orang apa yang harus dilakukan. Mereka hanya menyuruhnya puasa dari media sosial selama 1 minggu, anak muda dewasa di Denmark. 36% penurunan kesepian hanya dengan berpuasa di media sosial selama 1 minggu, bukankah itu sesuatu? Kondisi sosial kedua yang melatar belakangi peristiwa pembentukan massa adalah kurangnya tujuan dan makna. Makna paling banyak berasal dari komunitas tentu saja, tetapi juga dari keluarga, dari keyakinan. Jadi salah satu dari ini mengarah ke yang lain, tetapi apakah masyarakat kita bergumul dengan iman? Kita hidup dalam masyarakat yang sangat sekuler dan nihilistik. Dan tidak perlu iman dalam masyarakat tersebut, begitu pikir mereka. Kemudian kita melihat hasilnya, kita melihat pembentukan massa dapat berlangsung dengan lebih mudah. Bagaimana dengan keluarga? Allah membentuk keluarga untuk mencerminkan karakternya, jadi tentu saja iblis membencinya. Dan dia akan menyerang keluarga. Serangan terhadap keluarga menjadi bagian besar dari seminar kami. Salah satunya, kami punya klip pengumuman layanan publik berita kabel. Ada seorang pejabat publik dengan wajah lurus berkata, terlalu lama kita punya gagasan pribadi bahwa anak-anak adalah milik keluarganya. Kita butuh pandangan kolektif tentang mengasuh anak. Mereka ini adalah anak-anak kita. Kami semua dengan mulut menganga, berkata, apa yang baru saja kita dengar? Para perempuan muda diberitahu bahwa melayani perusahaan Amerika akan lebih memuaskan daripada hal terindah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, yaitu menjadi seorang ibu. Para pria muda diberitahu bahwa maskulinitas Anda beracun. Bagaimana dengan komunitas, keluarga, iman, kita akan kembali ke keluarga nanti. Tapi bangsamu, kebangsaanmu buruk, bangsamu buruk. Kebangsaan pada dasarnya adalah rasis. Dan ketika anak muda mulai mendapatkan pesan dan gagasan ini, Anda mulai kehilangan tujuan dan makna. Ketika keluarga, iman, dan komunitas mulai runtuh. Serangan terhadap keluarga, saya dapat berbagi sebuah kutipan dari. Ini adalah orang yang menulis sejarah definitif tentang perkembangan awal pendidikan Amerika. Namanya Elwood Chuberly. Jadi sistem sekolah umum di Amerika, menurut pandangannya, katanya, khususnya, sikap terhadap kontrol terhadap anak cenderung berubah. Setiap tahun, anak semakin menjadi milik negara dan semakin sedikit menjadi milik orang tua. Pembelaan bahwa anak tersebut adalah anak saya tidak akan diterima lagi oleh masyarakat. Dan itu digenapi oleh klip yang saya sebutkan sebelumnya. Email ke beltoftruthministries@gmail.com, saya akan kirimkan videonya sebab saya tidak punya waktu untuk memasukkan semuanya. Tapi Anda pasti ingin melihat dan mendengarnya sendiri, bukan hanya dari kata-kata saya. Ini adalah buku Kontrol Sosial, oleh Edward Allsworth Ross. Ini merevolusi ilmu-ilmu sosial pada awal abad ke-20. Ini adalah era kontrol sosial yang progresif. Dan setelah penerbitannya, psikologi, sosiologi, ilmu politik mengambil kontrol sosial dan berkata, mari kita jalankan. Gagasan pesannya adalah mengumpulkan gumpalan-gumpalan plastik kecil dari adonan manusia dari rumah tangga pribadi. Jadi,
Anda melihat keluarga dibawa ke dalam papan pengaduk sosial ini. Anak-anak menjadi gumpalan plastik kecil dari adonan manusia. Itu sedikit menyeramkan jika Anda tanya ke saya. Lompat ke tahun 90-an, ada sebuah buku berjudul Ithaca's a Village dan melukiskan masa depan yang sangat indah. Bayangkan sebuah negara di mana anak-anak, yang digarisbawahi di sana, sebelum mereka mencapai usia 3 tahun, mengikuti program sehari penuh. Berbicara tentang ruang kelas berkilauan dengan anak-anak yang masih sangat belia ini. Tunggu, sebelum usia 3 tahun dalam program pemerintah negara bagian, program sekolah sehari penuh. Berapa usia Anda sebelum usia 3 tahun? Ini balita, ini anak usia 2 tahun dan mungkin juga lebih muda. Kutipan ini saja sudah cukup bagi saya untuk mengiyakan nasihat roh nubuat. Bahwa ibu akan menjadi guru yang paling tepat bagi anak itu sampai usia 8 atau 10 tahun. Buku ini memiliki pengaruh spiritualis. Itu topik lain yang bisa dibahas lagi. Email saya dan saya kirimkan materinya. Tetapi kecemasan yang mengambang bebas adalah prasyarat ketiga untuk kejadian pembentukan massa. Pada dasarnya mengambang bebas berarti orang-orang cemas akan sesuatu yang mereka tidak begitu tahu apa itu. Jadi, saya selalu merasa tidak tenang. Mungkin kurangnya keluarga, iman dan komunitas. Mungkin hidup online sebenarnya bukan cara yang dirancang Tuhan bagi kita untuk hidup. Dan berbicara tentang kecemasan, studi yang sama yang membuat orang lepas dari sosial media mendapati skor kesepian mereka turun 36%. Skor kecemasan mereka juga turun dengan jumlah persentase yang sama dan depresi turun 33%. Jadi itu kabar baik, Anda mengganti begitu banyak waktu layar dengan alam, dengan pelayanan, dengan menjalani hidup cara Tuhan dan belajar bagaimana menjadi manusia lagi. Itulah solusi Tuhan untuk semua masalah ini. Yang sebelumnya telah menyiapkan panggung bagi peristiwa pembentukan massa. Narasi yang sekarang disebarkan adalah kampanye hitam yang menjelek-jelekkan. Untuk memberikan tempat untuk menaruh kecemasan itu, sebuah kambing hitam. Mereka yang harus disalahkan, bukan yang lain. Dan dengan berpegang pada narasi ini, sekarang kecemasan Anda memiliki penjelasan. Mereka adalah penyebab saya merasa tidak tenang. Ya, itu adalah penyebab dari semua masalah. Jadi ada sedikit kepuasan dengan memiliki kambing hitam itu. Dan kemudian juga ingat secara sosial teratomisasi, Anda sekarang memiliki kelompok. Anda menjadi bagian dari kelompok yang menentang mereka. Kelompok dengan kapasitas intelektual dan moral yang lebih tinggi. Dan sebuah tugas untuk menghadapi mereka. Ini adalah kisah menyedihkan dalam sejarah dalam banyak kasus dan di masa mendatang. Wahyu 13 memiliki kelompok yang menjelek-jelekkan pemelihara hukum, yang dikambing hitamkan untuk semua bencana alam dan sebagainya. Mereka yang menerima tanda itu, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki posisi moral yang tinggi. Menganiaya orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah. Dan tugas besar bagi mereka untuk membungkam mereka dengan tidak bisa menjual membeli dan bahkan hukuman mati. Secara historis itu adalah para penyihir di Salem. Orang-orang Yahudi di Jerman, kaum borjuis di Rusia pada tahun 1917 dan banyak tempat lain juga dengan revolusi komunis. Kaum kulak di Eropa Timur. Orang kulit hitam di Jim Crow, Amerika. Para petani kulit putih di Zimbabwe dan Amerika Selatan. Prancis yang revolusioner, yang lebih baru. Dan Prancis revolusioner yang sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Bangsawan, gereja, monarki. Itu hanya segumpal jaringan. Saya tahu tentu saja bahwa janin yang belum lahir tidak mengalami kampanye hitam. Tapi bagaimana dengan kampanye pengabaian atas nilai kehidupan itu? Dan baru-baru ini adalah pandemi yang tidak divaksinasi. Merekalah yang menularkan virus. Ngomong-ngomong, sebagai catatan pribadi dengan adanya dua hal ini di layar. Kita semua memiliki dorongan kemanusiaan, saya rasa, yang tepat untuk melihat semua contoh ini. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah ketika nama Tuhan kita dipertaruhkan di lembaga-lembaga yang menyandang nama Kristen. Jika kita berpartisipasi dalam genosida, Tuhan melarang. Kita harus punya perhitungan, dan saya suka pernyataan 2019, saya tahu ada perdebatan tentang itu, tidak masalah. Tetapi apakah ada titik di mana kita benar-benar datang untuk bertobat? Untuk menempatkan ke dalam langkah-langkah terukur untuk meyakinkan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan bahwa ada langkah-langkah perbaikan untuk tidak pergi ke sana. Kita berbicara tentang aborsi di institusi kita sendiri. Secara historis, sekitar 1/4 dari masyarakat, ketika peristiwa pembentukan massa terjadi, menjadi orang yang benar-benar percaya, mereka yang mengerahkan sepenuhnya.
Dalam Wahyu 13, ada tanda binatang di tangan atau di dahi, bukan? Inilah orang-orang percaya sejati yang ada di dahinya. Inilah perjuanganku. Dan dari kelompok itu Anda merekrut semacam pasukan elit khusus Anda dalam kasus yang paling ekstrim dari pemerintahan otoriter. Kemudian mayoritas penduduk benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang hal ini. Tapi mereka diam saja. Dan, Anda tahu, sekedar ikut saja. Dan dari kelompok itu, direkrut para kolaborator dan pada dasarnya sektor populasi yang patuh. Sebuah minoritas kecil mematahkan pengkondisian. Sebagian dari mereka terjebak dalam tindakan kekerasan, dan kita baru saja mendapat kekacauan besar dalam konteks tirani. Tetapi mereka yang akan membela yang benar meskipun langit runtuh dengan pesan Injil dengan tabiat Kristus. Bahkan mengasihi orang yang menganiaya, itulah poin yang penting, bukan? Haruskah kita memberkati mereka yang menganiaya? Yesus berkata untuk melakukan hal itu. Jangan memandang penganiaya sebagai musuh atau lawan. Alkitab katakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan iblis. Pandanglah orang itu atau gerakan itu atau kelompok itu sebagai korban, di mana kita telah kehilangan mereka. Mereka bagian dari kemanusiaan. Mereka adalah sesama manusia. Mereka adalah korban yang pikirannya telah hilang dalam perang psikologis. Dan mereka tidak. Maksud saya, tidak ada yang tidak bisa diselamatkan sementara pintu kasihan terbuka. Tapi pandanglah mereka sebagai korban dari kita sendiri bukan sebagai orang lain yang baru. Dan kita seperti punya sikap superioritas legalistik Farisi. Jadi di dalam hati kita sendiri, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit dengan menjaga pikiran kita tetap murni dan serupa Kristus? Pandanglah mereka sebagai korban dalam perang psikologis yang terjadi di sekitar kita. Dan pada saat yang sama, beritakanlah kebenaran dalam kasih. Yesus dipenuhi dengan kasih dan kebenaran, bukan? Bisakah kita melakukan keduanya? Dan bisa kita katakan, apakah kita telah belajar pelajaran yang sulit sebagai umat Allah selama beberapa tahun terakhir ini? Sudahkah kita kembali berkata, di sini letak kesalahannya dan kita tidak ingin mengulanginya lagi? Kita harus. Bagaimana mungkin kita melakukan kesalahan? Yah, mungkin bukan pertobatan dan rekonsiliasi yang benar dari kesalahan sebelumnya seperti telah dibahas. Tetapi, mungkinkah juga karena kita telah menjadi serupa dengan dunia? Serupa. Kita berbicara tentang kontrol sosial dan konformitas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bukanlah krisis sosial, melainkan krisis rohani individu. Apakah kita melakukan apa yang dikatakan Alkitab? Keluarlah kamu dari dunia, demikianlah firman Tuhan. Jangan jamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Apakah kita tenggelam dalam media dunia? Karena saya katakan, beasiswa tentang pembentukan massa melewatkan elemen yang sangat besar di sini. Dan itu adalah persiapan untuk peristiwa pembentukan massa. Ketika Anda dibesarkan dan bermandikan keduniawian dalam media duniawi dan agenda sekolah duniawi, itu akan membiasakan Anda untuk tidak menjadi seorang pemikir, untuk tidak mengukurnya dengan standar Alkitab. Dan kemudian Anda akan mengikuti orang banyak, Anda akan lebih mudah terpikat pada hal yang sedang terjadi. Ini bukan hanya konteks sosial untuk peristiwa pembentukan massa. Ini adalah agenda rekayasa sosial setiap hari, 24 jam sehari selama beberapa dekade melalui media dan sekolah. Saya akan berikan beberapa contoh kutipan dari seminar media dan sekolah. Kirimkan email dan saya akan kirimkan Anda tautan agar Anda bisa menonton seluruh seminar. beltoftruthministries@gmail.com. Pendiri MTV, Robert Pittman mengatakan, daya tarik terkuat yang dapat Anda buat adalah secara emosional. Jika Anda dapat mengatur emosi mereka, membuat mereka melupakan logika mereka, Anda akan mendapatkannya. Di MTV, kami tidak merekam untuk anak usia 14 tahun, kami yang memiliki mereka. Pendiri hubungan masyarakat modern, Edward Bernays, keponakan Sigmund Freud, seorang spesialis propaganda. Secara harfiah menulis buku propaganda, itulah nama bukunya. Dia berkata, jika kita memahami mekanisme dan motif pikiran kelompok, bukankah mungkin untuk mengendalikan dan mengatur massa sesuai dengan kehendak kita tanpa mereka mengetahuinya? Itu pernyataan yang mengerikan, bukan? Dia katakan, kita bisa mengendalikan pikiran kelompok, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Dia juga katakan bahwa, kita diatur, pikiran kita dibentuk, selera kita dibentuk. Ide-ide kita sebagian besar disarankan oleh orang-orang yang belum pernah kita dengar. Ini adalah Amerika tahun 1920-an, budaya populer massal. Dan dia memberi kita monolit media abad ke-20. Dia katakan, mereka yang mengendalikan proses ini adalah mereka yang menarik kabel-kabel yang mengendalikan pikiran publik. Itu semua adalah kutipan dari buku propaganda. Bertrand Russell, kutipannya sangat panjang, saya harus meringkasnya. Itu semua ada di seminar penuh. Tapi katanya, industri hiburan adalah imam besar dari sebuah agama baru.
Katanya, mereka yang menentukan sistem norma, bukan keluarga. Dia berkata, semua gereja bila digabungkan tidak dapat melakukan apa yang dibuat Hollywood. Dalam menetapkan sistem nilai agar terjadi keseragaman pemikiran. Dia katakan, mayoritas orang akan terlibat dalam hiburan. Dan, amusement, adalah kata yang sangat menarik. Kata mus berarti berpikir, dan, a, berarti tidak. Sehingga meniadakan berpikir. Hiburan berarti tidak berpikir. Jadi pertunjukan penenang dangkal yang memberiku makan dengan hiburan. Dan kita berada dalam keadaan hiburan yang tidak memakai kapasitas berpikir kritis, tidak bernalar bersama. Dan dia mengatakan hanya sebagian kecil yang tidak melakukan hiburan. Dan mereka diabaikan, mereka tidak penting, kecuali orang sudah cukup bosan. Saya atur ulang kutipannya. Orang-orang akan cukup bosan atau ada krisis besar yang terjadi dan orang mulai bertanya tentang sistem ini. Sistem persekolahan sebagian besar didanai oleh institusi Dewan Pendidikan Rockefeller pada awal abad ke-20. Dan mereka menyatakan pada tahun 1913, di dalam mimpi kami, orang-orang menyerahkan diri mereka dengan kepatuhan yang sempurna pada cetakan kami. Jadi Anda dapat melihat pembentukan massa dan kontrol sosial bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja pada saat krisis. Hal ini dibangun dari generasi ke generasi dengan membangun institusi dan proses. Untuk mengerahkan kontrol sosial pada setiap generasi. Lagi-lagi Bertrand Russell berbicara tentang sekolah, bukan tentang Hollywood. Dia katakan, para siswa akan meninggalkan sekolah tanpa mampu berpikir atau bertindak lain dari apa yang diharapkan oleh guru mereka. Dia katakan, pola makan, suntikan dan perintah akan dimulai sejak usia sangat dini. Sehingga mengambil anak-anak dari rumah, membentuk mereka di papan kebutuhan sosial dari usia sangat dini. Untuk menghasilkan jenis karakter dan jenis kepercayaan yang diinginkan oleh pihak berwenang. Dan kritik serius terhadap penguasa apapun akan menjadi tidak mungkin secara psikologis. Jadi, Anda bisa melihat bahwa ini telah terbangun cukup lama. Oh, satu lagi, Anda tidak ingin melewatkan yang ini. Harold Rook, dalam The Great Technology mengatakan, pikiran publik yang baru harus diciptakan. Bagaimana? Hanya dengan menciptakan puluhan juta pikiran individu, dan menyatukannya ke dalam pikiran sosial yang baru. Nah, kita melihat sekolah di sini, katanya, melalui sekolah-sekolah di dunia, kita akan menyebarkan konsepsi baru tentang pemerintahan. Saya dulu mengajar pemerintahan, saya melihat kurikulum, saya melihat konstitusi, dan terkadang saya melihat dua hal yang berbeda di sini. Melalui sekolah-sekolah di dunia, kita akan menanamkan konsepsi baru kepada kaum muda. Nah, apa yang lama? Apa yang tertulis dalam dokumen besar tua itu, Deklarasi Kemerdekaan? Itulah yang disebut dalam buku The Great Controversy, dokumen besar tua itu. Dan dikatakan, mengapa pemerintah dilembagakan di antara manusia, untuk menjamin hak-hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Sekarang, Anda buka Alkitab dan dapat melihat peran pemerintah dalam Roma 13. Pemerintah telah diberi pedang untuk menghukum orang yang bersalah. Dan Anda mungkin bertanya, kesalahan macam apa? Apakah ia membuat hukum atas seluruh 10 perintah? 4 yang pertama, perintah penyembahan, atau hanya tabel yang terakhir dari 10 perintah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Para pendiri negara ini melakukannya dengan benar. Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang menghormati pendirian agama, atau melarang pelaksanaannya secara bebas. Tetapi jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain. Pemerintah dilembagakan untuk menjamin kehidupan, kebebasan. Dan jika Anda membaca konstitusi, konstitusi menyatakannya sebagai kehidupan, kebebasan, dan harta benda. Sekarang, mari kita pikirkan sejenak di tengah-tengah kutipan ini. Ada wilayah kekuasaan kaisar, ada bagian yang hadir di antara individu dan Tuhan. Apakah bait tubuh adalah bagian dari wilayah kekuasaan kaisar? Mari kita pikirkan hal ini. Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Serahkanlah kepada kaisar apa yang ada dalam gambar kaisar, yaitu uang logam yang dipegangnya. Persembahkanlah kepada Allah apa yang memiliki gambar Allah. Pikirkanlah pandangan Alkitab tentang tubuh dan apa yang baru saja kita alami. Mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan apa? Persembahan yang hidup, itu bahasa penyembahan. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Bahasa penyembahan. Jika engkau makan atau minum atau melakukan yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Bahasa penyembahan. Jadi kita katakan dengan segala hormat dan kepada otoritas yang berwenang di wilayah mereka yang tepat. Bahwa pilihan-pilihan rohani penyembahan harus diserahkan kepada individu. Dan jika seseorang datang dan berkata, Anda punya hati nurani yang buruk, sebab Anda tidak menerima hal ini itu. Dan Anda mungkin tidak bisa banding nurani dalam hal ini, mereka baru saja meniadakan seluruh konsep hati nurani. Dengan menyatakan apa itu hati nurani dan apa yang bukan. Dan inilah tempat perlindungan para tiran. Bagaimana jika kita selesaikan kutipan ini? Mereka akan memberikan konsepsi baru pemerintahan melalui sekolah-sekolah di dunia.
Dan apakah konsepsi ini? Ini adalah konsepsi yang akan merangkul semua kegiatan manusia. Kami menyebutnya pemerintahan totaliter. Dan itu akan mendalilkan perlunya kontrol ilmiah. Satu lagi tentang sekolah. Anda tidak ingin melewatkan orang ini, William Torrey Harris. Dia melakukan banyak hal untuk membuat sistem sekolah negeri Amerika pada 1890-an seperti model sekolah Prusia. Ada banyak sejarah yang bisa diceritakan di sana, meminjam metode pendidikan Jesuit. Orang ini di Amerika, yang dimulai pada tahun 1844. Saya harap bisa buat seminar penuh tentang sekolah sekarang. Tahun 1844 adalah kelahiran media elektronik dan sekolah umum di Amerika. Kita harus menunggu waktu lain untuk itu. Tapi dia mengatakan ini, 99 dari 100 siswa adalah automata, robot. Katanya, mereka berhati-hati untuk berjalan di jalur yang ditentukan dan mengikuti kebiasaan yang ditentukan. Ini bukan kecelakaan tetapi hasil dari substansial pendidikan yang secara ilmiah diartikan sebagai subsumsi individu. Definisi pendidikan dalam benak para pendiri sekolah umum di Amerika adalah untuk menggantikan individualitas anak ke dalam kolektivitas. Sangat menarik bahwa dia mengatakan 99 dari 100 orang mengikuti jalur yang ditentukan. Saya tidak tahu berapa jumlah penumpang di pesawat hari itu, tapi mungkin hanya 1%. Dan patung binatang itu akan datang. Kita dapat merekrut lebih banyak untuk tumbuh lebih dari 1%. Mungkin apa yang baru saja kita alami, orang-orang mulai sadar dan lebih terbuka terhadap kebenaran Alkitab dan pemikiran kritis individu. Namun, Anda melihat persiapannya. Apakah kita mengelak dan menghindari pemicu untuk kejadian pembentukan massa adalah pertanyaannya. Ini adalah realitas sejarah yang selalu ada. Sekarang, dari kontrol sosial ke kredit sosial. Pernahkah Anda mendengar tentang sistem kredit sosial di Cina? Ini telah membuat pers barat. Ini signifikan. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan konsep skor kredit, skor FICO. Anda membayar tagihan, skor Anda naik, Anda layak kredit, Anda mendapatkan pinjaman. Di Cina, ini lebih dari sekedar itu. Skor untuk semua perilaku Anda. Hal-hal kecil seperti memilah sampah dengan benar dan tidak menyeberang jalan sembarangan. Pada dasarnya ini adalah sistem yang mencoba menangkap semua warga Cina ke dalam sebuah basis data. Untuk membuktikan kepercayaan mereka dalam kehidupan sosial, secara umum. Ada 700 juta kamera pengintai di negara Cina. Itu setengah dari jumlah penduduk Cina. Dan istilah Mandarin untuk kredit melampaui pemahaman kita tentang kata keuangan. Ini berhubungan dengan moralitas seseorang. Jadi ada yang disebut moralitas legislatif, alih-alih pemerintahan sendiri, salah satu nilai tertinggi di Barat. Atau mungkin sesuatu yang pernah menjadi salah satu nilai tertinggi di Barat. Dan Anda lihat di Cina, orang-orang yang tidak mengunjungi orang tua mereka yang sepuh secara rutin atau sering bermain video game. Yang mana kita ingin masuk dalam kelompok tersebut. Tapi Anda akan dapat pengurangan poin dari negara. Tidak memiliki utang dan menjadi sukarelawan untuk pelayanan masyarakat adalah dua cara untuk meningkatkan poin Anda di beberapa daerah. Ada banyak sistem kredit sosial di Cina, saking majemuknya, belum ada yang seperti ini. Namun dalam kasus lain, data perilaku di media sosial dan platform e-commerce telah berperan. Dan siapa saja teman Anda di media sosial juga berpengaruh pada skor Anda, entah Anda punya skor kredit sosial tinggi atau rendah. Satu kota berpenduduk 2,8 juta orang menghukum individu karena komentar yang tidak pantas secara online. Yang satu ini pasti terdengar familiar. Menyebarkan informasi palsu secara online akan mengurangi nilai kredit sosial Anda. Oh, Forum Ekonomi Dunia, jika Anda melihat agenda yang sedang mereka rapatkan saat ini. Poin utama dari agenda mereka adalah bahwa risiko terbesar di dunia saat ini adalah, silahkan isi sendiri. Perang nuklir. Anda bisa memiliki beberapa jawaban seperti itu. Informasi yang salah adalah ancaman terbesar bagi dunia kita saat ini. Pada dasarnya, hal-hal yang tidak disetujui oleh Forum Ekonomi Dunia adalah ancaman terbesar bagi dunia kita. Jadi, skor yang tinggi di Cina memberi Anda layanan kesehatan yang lebih baik, akses ke perumahan lebih baik, sekolah lebih baik, pajak lebih rendah, waktu tunggu lebih singkat di rumah sakit, akses ke pekerjaan sektor publik. Akses ke hipotek, atau Anda dapat menyatakan semua itu secara terbalik, bagi skor rendah. Anda tidak dapat hipotek, tidak dapat pekerjaan publik, antrian terakhir di rumah sakit dengan perawatan rendah. Mendapat tempat terbelakang di bus, Anda melihat stratifikasi terbentuk di sini. Menjelek-jelekkan yang lain yang berada di ujung bawah spektrum sosial. Pajak yang lebih tinggi, sekolah dan perumahan yang buruk, dan lain-lain. Dan juga anak-anak nakal diatur untuk duduk di kelas ekonomi dalam penerbangan dan kereta api. Dalam beberapa kasus bahkan melarang untuk membeli properti. Orang mungkin akan menjadi pembela itu dan katakan, oh itu tidak wajib, tidak semuanya melampaui batas. Tetapi jika Anda tidak memainkan permainan, Anda kehilangan semakin banyak hak istimewa.
Jadi, tidak wajib menetapkan standar kebebasan yang cukup rendah. Ini seperti ketika mandat-mandat itu terjadi. Saya membaca dalam sebuah publikasi di sini dikatakan, ini bukan mandat, tapi Anda tahu apa? Jika Anda memilih tidak patuh, maka Anda mungkin tidak akan punya pekerjaan. Di titik itu hanya permainan kata. Bahkan perilaku kesopanan, seperti makan di transportasi umum dapat memengaruhi skor Anda di beberapa tempat. Beberapa provinsi telah menggunakan layar lebar di tempat umum untuk mengekspos dan mempermalukan orang. Serta nada panggil yang dipersonalisasi sehingga ketika seseorang meneleponmu, jika Anda seorang yang belum membayar tagihan, mereka akan mendengar bahwa Anda akan berbicara dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Ini dari dokumen pendirian Partai Komunis Cina 2014. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat orang yang dapat dipercaya berkeliaran di mana saja di bawah langit, sambil menyulitkan orang yang tidak dapat dipercaya untuk mengambil satu langkah pun. Kita mungkin berkata, hal itu tidak akan pernah sampai di sini. Ini masyarakat yang bebas. Wahyu 13 membuatnya berbeda. Ini akan mendunia dimulai dari sini, di Amerika. Dan bisa jadi ini adalah kontrol sosial terselubung yang telah kita pelajari malam ini. Tapi yang terang-terangan sudah terjadi juga dalam bentuk pembatalan budaya. Yang menurut saya istilah itu mengurangi arti penting dari hal ini. Istilah seperti, woke, benar secara politis dan pembatalan budaya. Bagi saya, itu tidak terlalu mengomunikasikan betapa pentingnya apa yang kita bicarakan. Genosida dan tirani yang keras dimulai dengan gerakan-gerakan seperti ini. Kampanye menjelek-jelekkan, pembatalan, dan lain-lain. Kita hidup di era yang semakin mundur, era yang tidak liberal. Ambil saja universitas sebagai contoh. Ketika saya masih di dunia akademis belum lama ini, universitas sejatinya memiliki cita-cita yang sangat liberal. Yang berarti pesan-pesannya tidak mempercayai para ahli yang mengaku dirinya sendiri. Mazmur 146, janganlah percaya kepada para bangsawan. Pertanyakanlah segala sesuatu, berpikir bebas, dialog terbuka, jadilah orang yang mau berbeda bila perlu. Tetapi sekarang dengan apa yang tampak seperti pengabdian agama semu pada dogma yang benar secara politis. Atas nama keragaman dan toleransi yang ironis ini, Anda tidak mendapatkan toleransi untuk keragaman pemikiran. Keragaman yang paling penting adalah kebebasan berbicara dan berpikir. Kemarahan emosional mengalahkan nalar. Dialog dibuang, perbedaan pendapat difitnah sebagai kebencian. Dan sebuah hak asasi manusia yang baru ditemukan, yaitu hak untuk tidak tersinggung, mengesampingkan kebebasan berbicara. Yang merupakan kebebasan beragama untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan dan berbicara kebenaran. Jadi, alih-alih nilai tradisional Alkitabiah, ada pemaksaan sistem nilai palsu yang berakar pada budaya Marxisme. Dan itu menjadi sebuah pengekangan terhadap pikiran, perilaku, dan ucapan, seperti kaum Puritan, bukan? Apakah ini Puritanisme baru yang tidak liberal, regresif, dan tidak sesuai dengan zaman? Dan bukan hanya kontrol bicara yang diterapkan. Hal-hal ini kemudian cenderung mengarah pada sanksi ekonomi sebagai acuan untuk tidak jual beli, dan hal-hal yang muncul di masa depan. Katakanlah, mungkin individu-individu dipecat atau tidak dipekerjakan atau tidak dipromosikan di pekerjaan karena mereka tidak selaras. Bagaimana dengan tidak disuntik, tidak ada pekerjaan? Menghilangkan proses pembayaran. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada kejahatan pemikiran. Menghapus hak untuk menggunakan Uber, Airbnb, dan aplikasi dunia nyata lainnya. Pembebanan aktual terhadap tokoh-tokoh yang tidak benar secara politik. Anda dapat menemukan ratusan cerita tentang hal ini atas nama yang terdengar tidak terlalu menakutkan, yaitu pembatalan budaya. Di mana orang-orang dilarang dari media sosial karena mereka penentang narasi yang menonjol, atau diblokir di media sosial. Atau ada manipulasi algoritma pencarian untuk menekan ide-ide yang tidak sejalan dengan narasi. Pengiklan korporat, ini menarik karena dulu ada skeptisisme yang sehat terhadap kekuatan korporat. Sekarang korporat dipuji karena mengerahkan kekuatan mereka untuk menghilangkan kebebasan berbicara. Dan mereka melakukannya dengan banyak pengaruh. Pelawak, atlet, influencer lainnya, dibatalkan karena ucapan yang jujur namun menyinggung. Dan kemudian, tentu saja, kaum reaksioner akan datang dan berkata, dua orang bisa memainkan permainan ini. Boom! Pemilik restoran sekuler, denda finansial untuk Anda jika Anda buka pada hari Minggu. Ini ada dalam dokumen mandat untuk kepemimpinan, publikasi proyek 2025. Tidak disebutkan pemilik restoran di situ. Itu hanya contoh. Dituliskan, pemberi kerja, bahkan yang sekuler sekalipun. Mereka harus membayar denda karena buka pada hari Minggu. Jadi, Anda mendapatkan respons reaksioner terhadap semua kegilaan ini, dan ini sangat memprihatinkan. Lalu, ada buku seperti ini. Saya tidak bisa melewati pendahuluan buku ini. Ketika saya mendengarkan ini di Audible, ini seperti, berbicara seperti naga di setiap halaman di sini.
Menyingkirlah humanisme sekuler. Kita punya apa yang disebut Kristen nasionalisme. Sangat penting untuk mengatakan, yang disebut, saya percaya. Karena jika ini adalah sebuah ideologi, yang dalam buku ini memang demikian. Yaitu memaksakan kekristenan kepada orang-orang melalui kuasa paksaan, melalui hukum, semua 10 perintah. Itu bukanlah Kristen, karena Yesus berkata, pengikutku tidak boleh menguasai rakyatnya. Jadi ini adalah kebijakan yang anti-Kristen. Inilah yang dilakukan oleh antikristus, bukan? Bagaimana dengan binatang serupa anak domba? Mengapa itu mirip domba? Itu karena ia menghormati hati nurani. Itu karena ia tidak membuat hukum yang melarang pendirian agama atau pelaksanaannya secara bebas. Jadi, binatang serupa anak domba, bangsa Kristen, adalah bangsa yang tidak memaksakan kekristenan. Pahami kata-kata kita di sini. Tetapi 45% orang Amerika percaya bahwa Amerika harus menjadi negara Kristen. Ini menjadi berita besar. Anda menggali data, dari jumlah 45% tersebut, 6% mendefinisikan negara Kristen demikian. Amerika harus punya hukum didasarkan pada iman Kristen atau pemisahan gereja dan negara seharusnya tidak ada. Jadi sebagian besar dari mereka dengan frasa ini tidak sejalan dengan itu. Kebanyakan dari mereka dengan frasa ini adalah, saya ingin melihat orang Amerika menjadi orang Kristen. Saya ingin melihat orang-orang bermoral dan bersikap baik satu sama lain. Ketika Anda bertanya kepada umat Katolik, Protestan, Yahudi, dan yang tidak beragama, tanyakan kepada mereka. Apakah Anda percaya bahwa kebebasan beragama berlaku untuk semua kelompok? Anda bisa melihat Protestan dengan 84% berada di urutan teratas, di samping mereka yang tidak beragama. Jadi bukan berarti ini bahayanya tidak akan datang, tetapi mari kita juga harus akurat dalam cara kita menyajikannya. Kemudian, tentu saja, interaksi dialektis semakin intensif. Saat Anda mendengar kegilaan itu, orang akan berkata, Kristen nasionalisme. Dan ada hal semacam ini, perubahan iklim, kita akan punya hari Minggu di sini. Anda bisa melihatnya dari kedua sisi, kan? Hari Minggu dikaitkan dengan perubahan iklim dalam ensiklik Paus, dan pembatasan iklim. Forum Ekonomi Dunia, Yuval Noah Harari mengatakan, COVID bukanlah virus yang sangat mematikan. Dan lihatlah apa yang bisa kita lakukan, menutup seluruh negara, menghentikan semua penerbangan. Ini seharusnya memberi kita gambaran tentang bagaimana kita bisa menghadapi perubahan iklim, pembatasan dan lain-lain. Badan Energi Internasional, perubahan iklim, dan hari Minggu bebas mobil. Masih banyak lagi yang bisa disampaikan, tapi saya kehabisan waktu. Yesus berkata, hari-hari terakhir seperti rasa sakit saat melahirkan. Dan Anda tahu, ketika Anda melihat perkembangan ini, katanya, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat bila engkau melihat tanda-tanda zaman. 13 tahun yang lalu, istri saya mengetahui bahwa dia hamil. Dan dia tahu, bukan dari pengalaman. Tetapi dia tahu bahwa apa yang akan terjadi sebelum bayi lahir adalah rasa sakit yang luar biasa. Tetapi itu akan diikuti oleh sukacita terbesar dalam hidupnya. Dan dia menikmati kenyataan itu. Dia menikmati kenyataan itu. Jadi ini akan kembali kepada hal untuk tidak takut. Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Angkatlah kepalamu, penebusanmu semakin dekat. Kita dapat menikmati kenyataan itu sama seperti seorang ibu menantikan kelahiran anak meskipun melalui banyak rasa sakit. Kita tahu penganiayaan akan datang dan itu akan memurnikan kita dan menguji kita seperti emas. Ini perkara bertahan dengan ketekunan orang-orang kudus dan kekuatan yang Yesus sediakan bagi kita. Jadi, jika Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi dari pesan tanda-tanda zaman dan hal-hal yang terjadi, tetaplah terhubung dengan Yesus Kristus, hidup dan bergerak dan berada di dalam Dia. Hanya kebenarannya saja yang menjadi hak kita untuk masuk surga dan kelayakan kita untuk masuk surga. Dan jika kita berpikir, oh tidak, ini aneh. Ini masih bertahun-tahun lagi, tidak mungkin terjadi di sini. Jangan meremehkan potensi terjadinya bencana yang terjadi entah dari mana. Untuk mengkatalisasi perubahan dalam semalam. Dan seperti yang Anda lihat pada grafik dan Anda ingat dari tahun 2020. Dan kemudian semua kegilaan pada tahun 2021 dan tirani pada masa kelam itu. Anda melihat perubahan dapat terjadi dengan sangat cepat ketika orang masuk ke dalam pembentukan masa itu. Jadi sederhananya, berjaga-jaga dan siap sedialah. Dan saya dapat siap dalam kebenaran Kristus sekarang. Saya dapat mengatakan, aku mengklaim janji dalam firman-Mu, Tuhan Yesus, bahwa Dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Aku datang kepadamu dan mengklaim janji itu. Aku ingin datang kepadamu dan tidak akan dibuang karena aku tahu engkau akan segera datang. Dan jika kita mengklaim janji itu akan membuka rumah harta karun dari semua harta Allah. Dan pada saat itu, kita sudah aman sebagaimana kita sudah ada di dalam kota Allah. Setiap prinsip republik kita sedang ditolak di depan mata kita. Jadi apa yang kita lakukan ketika negara yang dulunya merdeka ini berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali dari berbagai sisi? Kita cukup mengatakan apa yang Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita mencari tanah air yang lebih baik dan itu surgawi. Jangan menjadi pengikut.
Tetaplah berprinsip. Beritakanlah kebenaran tentang kebebasan beragama yang sejati sebagai saksi dari karakter Allah. Dan sebagai baji pembelah untuk Injil Yesus Kristus, maka kesudahannya akan tiba. Terima kasih banyak Saudara Scott, itu adalah firman yang sangat berkuasa. Kami diberkati olehnya, dan baru saja ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah bagaimana sebagai orang tua kita menumbuhkan hati nurani yang peka pada anak-anak kita. Bagian pertama, jangan menjamah pekerjaan kegelapan yang sia-sia. Jangan berurusan dengan itu. Pisahkan dirimu dari dunia, kata firman Tuhan. Janganlah kamu menyentuh yang najis. Tapi itu yang tidak kita lakukan, bukan? Itu bukan porsi besarnya. Porsi besarnya adalah ikatan keluarga itu. Memulihkan apa yang Tuhan maksudkan bagi keluarga itu. Dan saat mereka melihatnya dalam diri orang tua, mereka melihat tabiat Kristus. Dan kita mengajarkan mereka baris demi baris, ajaran demi ajaran, kita punya ibadah keluarga. Dan kita memastikan bahwa itulah tugas nomor satu kita sebagai orang tua, maka mereka paham. Dan mereka akan punya setiap kesempatan untuk melihat cahaya di dalamnya dan menghidupinya. Saya rasa itu adalah jawaban yang sangat tepat, dan kita sebagai orang Advent berbicara tentang pekabaran kesehatan. Kita berfokus pada Newstart dan banyak di antaranya berfokus pada kesehatan tubuh kita. Tetapi Anda berbicara tentang kesehatan pikiran. Apakah Anda melihat bahwa berbicara tentang berpuasa dari media sosial dan membersihkan pikiran sebagai alat penginjilan yang bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami depresi, isolasi sosial, dan ketakutan? Tentu saja, tentu saja. Ya, manfaat kesehatan mental dari berpuasa dari media sangat besar. Dan ada Dr. Victoria Dunclay yang melakukan studi otak anak Anda. Dia membuat anak-anak berpuasa media selama 3 minggu, remaja, ini membantu semua orang. Tapi dalam waktu 3 minggu, dia punya pasien yang sudah didiagnosis dengan ADHD, depresi, kecemasan, dan lain-lain. 80% dari pasiennya mengalami sebagian besar gejala-gejalanya hilang dalam 3 minggu. Jadi itu sangat membantu, dan itu bukan berarti, Anda tahu, kami siaran di media sosial, kan? Ministry Belt of Truth melakukan banyak hal di media sosial selama 9 bulan terakhir ini. Kami mencoba pergi ke sana di mana orang-orang berada. Tapi itu tidak cocok untuk semua orang. Tidak semua orang memiliki susunan psikologis yang cocok dengan media sosial. Cara terbaik yang bisa dilakukan siapapun adalah menguji. Seperti saat Anda pergi ke dokter mata dan menguji satu set lensa baru dan Anda berkata, ya, saya bisa melihat lebih baik dengan lensa itu saat dia membaliknya. Kemudian, Anda sepertinya ingin menjalani hidup lebih ke arah itu. Jadi semakin sedikit media, terutama hiburan. Saat kita berbicara tentang Hollywood dan industri musik, itu adalah kategori yang berbeda. Dengan memakai platform yang dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan penginjilan dan itu ada fungsinya. Hiburan dan kesenangan belaka dalam beragam film Hollywood adalah sesuatu yang ingin kita hindari sebagai orang Kristen. Untuk menjaga kemurnian rohani kita dan tidak masuk ke dalam sarang setan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir saya malam ini, apakah Anda sendiri pernah menghadapi pembatalan budaya? Nama Anda telah dinodai, kehormatan Anda dipertanyakan. Dan orang-orang mempertanyakan keabsahan pelayanan Anda. Bagaimana Anda tetap memiliki roh yang manis terhadap mereka yang telah berkata-kata menentang Anda? Mereka adalah anak-anak Tuhan, dan itulah pandangan mereka. Saya hanya lakukan apa yang saya tahu benar, jadi saya tidak terlalu memikirkannya, sebenarnya. Sejujurnya, tundukkan kepala, siapkan bahu kebajak, dan lakukan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Dan jangan gembira dengan tepuk tangan, dan janganlah tawar hati oleh celaan, dan orang akan berkata apapun. Amin, amin.